Selamat sore pemirsa, Sumber Bicara kembali hadir menemani Anda bersama saya Run Sofian, Putri Jawa. Pemirsa, kereta api Sawah Lunto mulai bangkit setelah melewati tahapan-tahapan pemulihan. Namun kapankah kereta api Sawah Lunto ini mulai beroperasi? Kita akan bahas bersama narasumber kita yaitu Vice President PT KAI Divre 2 Sumatera Barat, Bapak Muhammad Ari Fatur Rahman. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak Putri. Baik, terima kasih. Dan juga bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 wilayah Sumatera Barat, Bapak Supandi. Selamat sore Pak Supandi. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan juga bersama pengamat transportasi Universitas Bung Hatta, Bapak Fidel Biro. Selamat sore Pak Fidel. Selamat sore Mbak Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton dimanapun berada. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Ari terlebih dahulu mengenai kereta api Sawah Lunto yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Maitam ya Pak ya. Namun sebenarnya arti dari Maitam ini sendiri yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat seperti apa Pak Ari? Iya baik, ini sebetulnya adalah istilah ya. Maitam itu mungkin dalam bahasa Minang adalah paman hitam. Ya. Betul. Memang ini wujud dari lokomotifnya sendiri yang memang dicat berwarna hitam, dan ini menjadi ikonik karena ini menjadi khasnya Sumatera Barat. Lokomotif dengan roda gigi bantu untuk menanjak jalan yang cukup terjal nanti di daerah sekitar Batu Tabal sampai Kayu Tanam. Baik, ini dikenal dengan Maitam karena memang warnanya berwarna hitam ya Pak. Ini memang ikon bersejarah juga di Sumatera Barat. Namun sebenarnya boleh Pak Ari cerita sedikit mengenai sejarah singkat dari Maitam ini sendiri yang ada di Sawah Lunto, Pak Ari? Iya, Maitam ini sebetulnya adalah lokomotif yang digunakan untuk angkutan batubara. Jadi penarik gerbong batubara dari Sawah Lunto sampai ke Kayu Tanam. Ya. Memang itu dibutuhkan lokomotif khusus, mempunyai roda gigi di tengah untuk membantu menaiki jalan rel di pegunungan yang cukup terjal. Maitam ini produksi tahun 60, artinya ini lokomotif uap generasi terakhir yang dikirim ke Indonesia sebagai permintaan khusus untuk mendukung angkutan batubara dari Sawah Lunto sampai ke Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Berarti dulu gunanya untuk mengangkut batu bara dari Sawah Lunto ke Teluk Bayur ya Pak ya. Betul. Dan ini kabarnya Maitam memang sempat dimuseumkan ya Pak ya. Ini karena apa nih Pak? Betul, memang ada dua faktor ya. Memang yang pertama segi usia ya. Segi usia bahwa untuk kelaikan lokomotif yang beroperasi itu usia pakainya kurang lebih hanya 30 tahun sebetulnya. 30 tahun. Baik. Jadi kalau 30 tahun kemudian, tahun 90-an ya, tahun 90-an ini Maitam memang sempat dipensiunkan dan diganti oleh lok BB 204 saat itu yang didatangkan dari Swiss ya, didatangkan dari Swiss. Dan setelah itu memang dijadikan lokomotif koleksi lah, semacam lokomotif koleksi. Pernah dikirim juga ke Ambarawa untuk mendukung angkutan KA wisata di Ambarawa. Setelah itu memang dipanggil pulang ya, dipanggil pulang oleh Pemko Sawah Lunto, dan sekarang kita bisa lihat bahwa Maitam sudah kembali di Sawah Lunto ya Sawah Pak Lunto. ya. Baik, memang sempat mengalami transmigran di Ambarawa ya Pak ya. Betul. Dan ini kembali ke Sawah Lunto ini dengan alasan apa nih Pak? Memang kota Sawah Lunto sendiri membutuhkan Maitam sebagai daya tarik wisata. Sebagai daya tarik wisata. Dan ini sempat berjalan ya, KA wisata sampai ke Danau Singkarak saat itu ya. Pada saat tur di Singkarak juga sempat ekspos sebagai atraksi wisata di Sumatera Barat ini, dan ini cukup menarik banyak perhatian ya. Berarti memang sesuai dengan kebutuhan yang di Sawah Lunto juga. Betul. Ya Pak Ari. Baik, kita ke Pak Supandi. Saat ini bagaimana kondisi kereta api Maitam ini di Sawah Lunto Pak Supandi? Jadi gini, kalau bicara masalah lokomotifnya, sebenarnya Pak Ari tadi sudah menjelaskannya. Jadi Pak Ari dari PT KAI sudah melakukan upaya perbaikan karena selama ini memang ada kendala di salah satu sistem yang ada di situ, sehingga si Maitam ini nggak kuat untuk berjalan. Nah, infonya memang sekarang dengan perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman KAI itu sudah mulai ketemu penyakitnya dan sekarang sudah bisa berjalan. Ya, kita harapkan nanti ini sehat terus ya, sehingga
ikon ini ikon hidup, bukan ikon mati ya. Jadi, meskipun nanti operasinya nggak tahu apakah tiap hari atau dengan waktu-waktu tertentu, tapi yang jelas ini masih bisa difungsikan dengan baik gitu. Baik, Harapan memang, seperti itu. Baik, memang sebelumnya sudah ditemukan penyakit dari Mak Itam ini sendiri saat lumpuh ya Pak ya? Ya. Dan sebenarnya penyakit dari yang Bapak sebutkan tadi seperti apa Pak? Nah, kalau penyakitnya, Pak Ari ya. Pak Ari Boleh lebih bantu tahu. jawab? Boleh, Pak Ari silakan, lebih Pak tahu. Ari. Ini memang ada pembagian tugas sebetulnya Bu ya antara kami di PT Kereta Api dengan Pak Supandi di Balai Teknik Perkeretaapian. Jadi Baik. di bagian sarana, pengoperasian sarana dan pengoperasian prasarana itu jadi wilayahnya PT Kereta Api sebagai operator ya. Kalau Pak Pandi ini sebagai regulator sekaligus pemilik ya, pemilik dan pembangun prasarana. Baik. Jadi ini saya terangkan lebih lanjut ya, dari Siap, keterangannya siap. Pak Supandi Baik. bahwa memang karena lokomotif ini kan setelah tahun 2000-an sekian lah ya, sempat rusak dan kondisinya saat itu juga tidak ada perbaikan lebih lanjut ya. Tidak ada perawatan dan tidak perbaikan lebih lanjut sehingga pada saat ini ingin diaktifkan kembali atas permintaan Pemko Sawah Lunto melalui Dirut dan Pak Menteri ya, Pak Erick Thohir. Ini kami temukan cukup banyak komponen yang harus diperbaiki, terutama di pipa-pipa tekannya, sehingga ini cukup banyak makan waktu dan tenaga untuk memperbaiki ya. Alhamdulillah ini sudah lebih baik ya, sehingga tekanan uap yang dibutuhkan sudah bisa dicapai. Hari Sabtu kemarin saya saksikan sendiri, saya ikut di dalam keretanya, Mak Itam ini sudah bisa pulang pergi Sawah Lunto Muaro Kalaban, baik berjalan sendiri maupun sudah menarik dengan satu kereta wisata. Jadi insya Allah secara teknis, ini belum sampai masuk ke nanti regulasinya Bu. Baik. Ya, secara teknis Mak Itam dan kereta yang akan digunakan sebagai KA wisata nanti sudah bisa kami nyatakan siap untuk dioperasikan. Baik, saat ini dari Sawalunto ke Muaro Kalaban sudah baik ya Pak ya, Ya. untuk proses ujinya yang dicobakan di hari Sabtu kemarin. Nah, baik, kita ke Pak Fidel. Pak Fidel, bagaimana Bapak melihat kereta api Mak Itam ini yang memang sempat lumpuh di saat itu Pak? Ya, terima kasih Pak Putri, Pak. Tadi sudah saya dengar dari Pak Ari historis tentang kereta api Mak Itam, juga dari Pak Supandi, dan juga saya mendapatkan informasi dari mass media, Instagram Info Sumbar, Mak Itam atas permintaan Pemko Sawah Lunto akan dihadirkan untuk mengangkut objek angkutnya bukan batu bara lagi, nah tapi wisata. Nah tentu di sini untuk dioperasikan loko Mak Itam ini untuk pariwisata. Dulu pernah ya, sebelum mati ya, angkutan jalur kereta api dari Batu Taba ke Sawah Lunto pernah sebentar dulu, kalau saya tidak salah, mengangkut wisatawan, berhenti lagi gitu kan. Nah sekarang loko yang mengangkut batu bara dulu. Jadi saya tanda tanya dulu waktu melihat media sosial Instagram Info Sumber itu. Ini loko menarik batu bara. Nah, dari Padang, Teluk Bayur, dari Sawah Lunto, Padang Panjang, mutar ke Padang, ke Teluk Bayur untuk diekspor. Nah sekarang kan batu bara sudah, cadangannya kan sudah bisa dikatakan sudah menipis dari Sawah Lunto. Menggeliatlah Sawah Lunto ini sektor wisata. Nah dibawalah lokonya ke Sawah Lunto, saya dengar dari Pak Ari sama Pak Supandi gitu kan, dan diperbarui. Nah tentu berarti objek angkutnya berpindah dari batu bara ke orang, dalam hal ini sektor wisata khusus. Nah jadi kalau saya melihat di sini, memang sebagai orang Sumatera Barat, saya menilai, nah tentu saya harapkan memang begitu. Tapi di sini tidak hanya sekadar sektor pariwisata saja,
Tapi kalau bisa menjadi pilihan masyarakat lah. Nah, di samping jalan raya, apalagi kondisi libur lah gitu kan, kita sudah tahu sama tahu lah kondisi jalan raya di Sumatera Barat ini bisa dikatakan macet. Nah, pemerintah sudah mengupayakan untuk mengatasi itu ada jalan tol kan ya Pak kan, tapi itu mangkrak pula sedikit gitu kan. Nah, di kereta api inilah angkutan massal yang kita andalkan. Nah, pengangkutan kereta api ini itu sangat menguntungkan dari segi daya angkutnya itu. Daya angkutnya sekali trip banyak gerbong gitu kan. Nah, tentu loknya itu kan menarik gerbong gitu kan. Nah, berapa gerbong gitu kan. Nah, sekali angkut banyak. Jadi tidak hanya di sektor pariwisata. Nah, kita lihatkan dulu langkah pertama di sektor wisata ini, mengangkut wisata. Seperti yang sudah pernah tahun berapa itu hilang kembali kan, pernah mengangkut kan. Nah, tentu hal-hal yang fundamental harus kita apakan, persiapkan. Nah, seperti ada beberapa segmen diaktifkan kembali. Nah, dipersiapkan dulu, seperti contoh di Kota Padang, lintas Simpang Aru ke Pulau Air. Itu bisa dikatakan mati suri gitu kan. Bahkan stasiun Pulau Air itu sudah kayak kandang ayam gitu kan, kalau kita lihat. Sekarang coba jalan-jalan kita ke Pulau Air, wah, serasa digambir kita. Nah, termasuk juga yang diaktifkan kembali dari stasiun Pariaman ke Naras. Naras itu ujungnya Sungai Limau tuh. Nah, Naras itu bukan tuh, saya melewati daerah Naras itu, kaget melihat stasiun itu. Saya coba berhenti di depan stasiun itu, masuk ke dalam, sekedar wah, di Padang Pariaman sudah representatifnya sudah tidak kalah penting. Nah, kita beruntung, trase yang akan diaktifkan itu sudah ada. Kan sudah ada aset kita namanya itu. Betul. Aset dari peninggalan kolonial. Tinggal mengaktifkan. Nah, apalagi terkait kepada pengambil kebijakan dari perkeretaapian, kan ada rencana pemerintah dalam RIPNAS namanya, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, akan menyambungkan rel kereta api dari Banda Aceh ke Bandar Lampung. Karena kondisi Sumatera kan tidak seperti Jawa, di Pulau Jawa. Dia terputus hanya di Aceh dan Sumut, Sumbar saja, Sumsel sampai ke Lampung. Baik, berarti ini harapannya selain sebagai akses angkutan untuk wisata, tapi juga untuk sebagai semua sektor ya, Pak, ya? pilihan masyarakat. Baik, untuk mengurangi, meminimalisir kemacetan gitu, di jalan di Sumatera Barat. Baik, ini memang sudah ada mulai tahapan pemulihan, khususnya di kereta api Sawah Lunto. Namun sebenarnya bagaimana sarana dan prasarana kita sebelumnya, Pak Supandi, sebelum adanya pemulihan ini? Kondisinya seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya ini kan jalur kereta api warisan Belanda ini milik Sumatera Barat ya, milik kita semua. Sejak itu tidak beroperasi mungkin tahun 2011 kali Pak ya, terakhir ya, lebih kurang ya. Itu kondisi prasarana itu sangat miris. Jadi udah tertutup rumput, ya kan, ilalang, pohon-pohon, jadi udah nggak kelihatan lagi, ada yang di tanah juga, dan juga ada yang dicuri orang. Jadi ini kondisinya di jalur mati kita, dan ini sebenarnya tugas kita semua, tidak hanya kami ya. Nah, kita juga kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah Solo dan Batu Tada, di pemerintahan sana untuk mengingatkan kembali bahwasannya aset ini adalah aset kita, tidak hanya aset pusat, makanya harus kita pelihara. Nah, dengan kondisi seperti itu, rencana kita untuk melakukan reaktivasi lah, karena kan sebenarnya masyarakat ingin itu ya. Tapi tentunya masyarakat sini juga harus mendukung. Salah satu menjaga jangan sampai melakukan pencurian, pengerusakan dan lain-lain. Karena untuk reaktivasi ini memang jujur aja anggarannya tidak sedikit. Kemudian kita juga ada skala prioritas. Ya. Memang semua jalur di sini masuk di RIPNAS Pak ya. Tahu fokus kami saat ini memang di jalur-jalur yang sudah aktif untuk kita teruskan. Misalnya ini dari Naras ke Sungai Limau gitu ya. Sebenarnya kita sudah ada studinya, tinggal
bagaimana nanti pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas dan Kementerian Keuangan menyetujui untuk penganggarannya. Jadi kalau kita lihat kondisinya yang saya tadi, jadi sudah banyak yang tertutup rumput, semak belukar dan lain sebagainya. Kami kemarin sudah mencoba untuk melakukan normalisasi di antara Batu Tabal, Kacang sampai Singkarak, kira-kira lebih kurang 20 km ya, dengan pembersihan rumput dan lain sebagainya. Dan harapan kami nanti kita akan adakan semacam lori di sana rutin sesuai dengan permintaan pusat supaya jalur kita itu terpantau dan aman dari pencurian-pencurian itu. Untuk terowongan kita dan juga jembatan-jembatan yang memang masih ada bagaimana Pak? Itu masalah lain. Jadi jembatan dan terowongan ini hal yang lain. Tapi untuk jalur yang tidak ada jembatan dan yang ada jembatan tentunya dengan normalisasi tadi. Apakah masih layak untuk dilewati, Pak? Nah itu tentu ini butuh studi ya. Kita tidak bisa kasat mata dengan lihat umur yang sudah begitu lama. Tentunya nanti kalau sudah ada rencana reaktivasi, ini akan kita tangani juga gitu. Bagaimana penilaian terhadap kekuatan jembatannya juga termasuk terowongannya. Jadi terowongan ini masih terowongan lama ya Pak. Untuk spesifikasi teknis ruang bebasnya dengan kereta yang sekarang nggak bisa. Terowongan sepanjang berapa kilometer Pak? Kalau di Sumatera Barat ada 4 ya, ada 4 terowongan. Yang paling panjang yang di Sawalunto, Morokalaban ya. Lalu Bangkalam itu 820 meter. 820 meter. Nah sebelum ada pemulihan bagaimana kondisi terowongan kita? Tertutup, lumpur dan orang nggak bisa lewat. Terus kami waktu itu awal-awal melakukan normalisasi ya dengan anggaran yang ada kita bersihkan itu sehingga bisa dilewatin. Kemudian ada program dari disampaikan Pak Ari tadi dari sponsorship sekarang sudah lebih bagus lagi untuk jadi udah nggak menyeramkan lagi lah. Baik. Berarti sebelumnya cukup menyeramkan ya Pak, mengkhawatirkan sekali akses kita. Baik, ini kita ke Pak Ari, bagaimana sebenarnya potensi dari kereta api Mak Itam di Sawalunto ini Pak Ari? Ya memang kalau untuk masa sekarang ya, karena jaraknya pun tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 4 km ya. Ya memang ini hanya bisa dioptimalkan sebagai KA wisata ya, KA wisata. Baik. Ya seperti tadi semua harapan kita semua sebetulnya Pak Pandi ya, harapan kita semua sebetulnya ingin supaya kereta api ini bisa memiliki peran penting lagi di Sumatera Barat. Tapi sekali lagi memang bahwa itu itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya, tidak sedikit. Butuh kajian juga karena teknologi sudah begitu maju, sementara peninggalan Belanda di Sumatera Barat ini teknologinya masih tertinggal cukup jauh, sehingga seperti tadi yang diceritakan bahwa batas ruang bebas dari misalnya jembatan, dari terowongan, itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sarana yang sekarang diproduksi di dunia ya. Sehingga andai pun ini nanti akan dilakukan reaktivasi atau normalisasi, ini biayanya cukup besar ya. Nah, kita doakan bersama semoga ini bisa diwujudkan ya. Tapi kalau memang untuk yang Mak Itam ini ya memang segmennya sebagai KA wisata saja dulu sementara ini. Untuk mengenai anggaran yang dibutuhkan kira-kira berapa banyak Pak untuk pemulihan dari kereta api kita ini? Ini saya tidak bisa jawab ya karena ini perlu feasibility study ya, ada studi kelayakan sehingga ini perlu perlu penelitian dan perhitungan yang lebih matang ya. Ini tidak bisa dibicarakan langsung sekarang karena memang kondisinya memang sudah cukup memprihatinkan ya. Ditambah lagi Sumatera Barat pernah mengalami gempa besar. Ini pun saya khawatir mempengaruhi struktur baik itu dari jalan rel, terowongan maupun jembatannya. Jadi biayanya mungkin akan lebih besar jika ingin direaktivasi lagi nanti. Baik, ini kan memang masih ada tahap-tahap pemulihan ya Pak ya. Apakah dana yang ada sekarang masih mencukupi Pak? Ini untuk sponsorship, ini cerita tadi Pak Pandi sponsorship. Jadi kalau cerita sponsorship ini dananya memang hanya untuk dari Sawalunto ke Muaro Kalaban. Jadi kami lakukan pemulihan dari jalan rel, bangunan dinas, fasilitas operasi. Ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah biayanya memang hanya dialokasikan hanya untuk dari Sawalunto ke Muaro Kalaban. Baik, untuk saat ini kapan Pak Mak Itam ini mulai beroperasi untuk saat ini? Apakah sudah ada titik terangnya Pak?
Ini ceritanya panjang sebetulnya ya. Baik, silakan Pak. Kalau di launching ini di tanggal 20 Desember, insya Allah ya, insya Allah ini masih perlu konfirmasi lebih lanjut ya. Konfirmasi lebih lanjut dengan Pak Menteri, insya Allah akan di launching oleh Pak Menteri tanggal 20 Desember ya. Jadi mungkin akan dijalankan kurang lebih di tahun depan, di awal tahun depan ya, di Januari. Tentu kami juga harus mengurus beberapa administrasi teknik ya. Baik. Beliau selaku regulator untuk memenuhi standar kelayakan dan keselamatannya. Jadi ya doakan saja di Januari ini sudah bisa berjalan. Dan memang kalau untuk Maitam ini tidak bisa berjalan setiap hari. Baik. Mengingat bahwa ini lokomotif cukup tua, komponennya juga sudah banyak yang sesuai dengan umurnya ya, agak rentan rusak, sehingga kemarin pun pada saat kami diskusi dengan tim dari Ambarawa dan ahlinya Maitam ini, ahlinya Lokuap ya, yang dari Ambarawa ini, hanya disarankan paling banyak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali Baik, seminggu. tapi kita dapat informasi bahwa ada lokomotif baru ya Pak yang didatangkan ke Sawah Lunto. Tapi kita tahan dulu, tetap bersama kami di Sumber Bicara aja mengenai topik kita pada hari ini. Kapan kereta api Sawah Lunto aktif kembali? Baik, kita beralih mengenai lokomotif yang baru datang ke Sawah Lunto ini. Seperti apa Pak? Ada berapa unit yang datang ke Sawah Lunto Pak? Baik, ini lokomotif yang datang ini lok BB 3037804, jadi jenis lokomotif diesel hidrolik ya. Dan ini bukan lokomotif yang asing sebetulnya di Sawah Lunto karena pernah digunakan sebagai lokomotif langsir. Baik. Untuk melangsir gerbong muatan batu bara ke stasiun Sawah Lunto ya. Baik, lokomotif yang sudah ada saat ini, didatang saat ini ada 1 unit lokomotif ya Pak ya? Betul. Baik, Pak Fidel, bagaimana Bapak melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk Maitam ini Pak Fidel? Ya, sebagai pemegang kebijakan untuk mengaktifkan kembali, memang kita perlu menyadari ya, kereta api ini bukan hanya sekedar mengaktifkan itu saja. Inilah moda transportasi yang unik dari yang lain gitu kan. Kita contohkan moda transportasi udara gitu kan. Nah, itu berbeda penyedia bandara dengan moda pesawatnya. Kalau kereta api ini seluruh elemen yang ada di situ, jalan relnya, kalau lewat terowongan tadi, jembatan, stasiun, setiap yang diaktifkan itu harus punya stasiun kereta api. Dan kendaraannya, lokomotif sama rel, itu satu badan yang menanggung. Sejalan ya Pak? Ya, PT KAI. Jadi memang kita sadari juga ya, memang untuk mengaktifkan secara total memang suatu hal yang cukup lama gitu kan, tidak bisa instan lah gitu kan. Nah, jadi itu makanya sebagai tahap awal itu yang berapa kilometer Pak? 4 kilometer dari Sawah Lunto ke Muaro Kelaban. Nah, jadi itulah sebagai tahap awal untuk dilihat oleh masyarakat dulu, disosialisasikan kepada masyarakat. Yang saya dengar tadi akan di-launching pada tanggal 20 Desember. Nah, kalau itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, khusus yang segmen 4 km, nah, bukan tidak mungkin untuk tahap berikutnya lagi. Nah, dihidupkan kembali wisata yang dulu pernah mati, yang melewati Danau Singkara waktu hari-hari tertentu, hari Lebaran tuh banyak tuh. Sampai ke Batu Tebal gitu kan. Nah, itu bisa secara bertahap, tahap berikutnya. Jadi kita susunlah semacam perencanaan gitu kan. Mana yang segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, strategisnya itu yang RIPNAS tadi, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Nah, memang kata informasi dari Pak Supandi tadi, memang jalur yang lama itu memang sudah
sudah banyak pihak-pihak tertentu yang menggunakannya. Nah, itu kalau tidak salah saya itu yang menggunakannya itu kan ada berbayar itu kalau tidak salah. Income-nya masuk ke kereta api kalau tidak salah. Nah, salah satunya itu yang sangat strategis untuk dihidupkan lagi, Bukit Tinggi Payakumbuh. Nah, itu pernah ada dulu. Saya waktu kecil naik itu dulu. Kebetulan kampung saya di sana. Nah, melewati kompleks sekolah IPDN kalau tidak salah. Itunya, rel kereta apinya. Nah, jadi kalau dihidupkan itu sangat membantu sekali. Membantu mengurai kemacetan yang sangat tinggi. Di saat-saat hari-hari tertentu, Bukit Tinggi Payakumbuh itu kan dekat itu. Nah, dengan adanya kereta api itu, yang digunakan untuk angkutan orang dari mobilisasi antara Payakumbuh ke Bukit Tinggi, nah, itu alhamdulillah mudah-mudahan itu harapan kita. Tapi ya ini tahap awal dulu yang 4 kilometer untuk wisata. Semoga ini dilihat oleh masyarakat banyak. Wah, ada harapan gitu kan. Nah, baru beranjak kita kepada tahap yang berikutnya. Memang betul itu. Harus diadakan suatu penelitian atau pengkajian. Pengkajian ini kalau kereta api ini ada 2 bentuk ini. Pengkajian teknis tadi kan. Nah, bagaimana kondisi geografis gitu kan, dikaji teknis layak enggak dari sisi bersahabat enggak dengan kondisi alam Sumatera Barat ini gitu kan. Nah, pengkajian keinginan orang untuk menggunakan. Nah, ada enggak demand orang untuk beralih. Nah, jadi tentu dilihatkan dulu dari yang tahap awal ini, yang 4 kilometer ini. Nah, menurut Pak Fidel ini langkah yang tepat ya Pak, langkah yang membuka tepat tahap awal untuk memperbaiki jalur-jalur yang memang sudah lama terbengkalai juga Pak. Ya. Baik, ini kita ke Pak Supandi mengenai pemulihan yang dilakukan seperti apa Pak, dan sejak kapan pemulihan itu dilakukan khususnya di Sawalunto menuju Muaro Kalaban Pak? Maksudnya pemulihan ini reaktivasi ya? Betul. Baik, maksud gini, Putri reaktivasi. Ya, reaktivasi. Jadi ya kita berharap bahwasanya hidupnya Sawalunto ke Muaro Kalaban ini sebagai trigger. Nanti kita akan pikirkan bagaimana meneruskan dari Muaro Kalaban sampai ke Solo, Singkara, sampai Batu Tapal, sampai nanti terhubung ke Padang. Itu yang sebenarnya. Kami kemarin sempat membuat semacam perencanaan gitu ya. Kita dari Muaro Kalaban ke Solo untuk tahap selanjutnya, Solo ke Batu Tapal, kemudian Batu Tapal ke Padang Panjang, pas Padang Panjang ke Kayu Tanam. Dan kemarin juga kita sudah coba usulkan untuk pengarahan ke Bappenas, cuman dari sisi kelengkapan data dukungnya masih belum lengkap. Dan saat ini sebenarnya di pusat di DJKA sendiri juga sudah ada studi tentang reaktivasi jalur-jalur non-aktif di Sumatera Barat tahun ini. Sudah dengan studinya, nanti akan kita lihat seperti apa hasil kajian tersebut, termasuk nanti kita lanjuti dengan DED dan sebagainya. Kalau nanti sudah seperti itu, tinggal bagaimana proses pentahapan untuk reaktivasi ini. Karena ketika jalur-jalur aktif yang sudah ada di Padang ini sudah kita tingkatkan semuanya, tentunya kita harus beralih ke sana. Karena ini sebagai warisan dunia, jalur ini tidak boleh hilang, harus tetap eksis. Nah, permasalahannya memang tidak gampang. Selain tadi Pak ya, ditumbuhin semak belukar juga banyak yang digunakan oleh masyarakat. Bahkan kalau kita di Payakumbuh itu stasiunnya sudah jadi restoran fried chicken ya. Dan jalurnya sudah tertanam semua, sudah banyak bangunan, ini suatu tantangan tersendiri. Nah, tentunya saya sampaikan tadi bahwasanya tetap kita sebagai pengambil kebijakan, ya selain dari sisi penganggaran kita juga sudah ada perencanaan. Memang fokus kita untuk di sini adalah angkutan wisata dulu. Betul Bapak tadinya. Jadi angkutan wisata nanti tentunya kalau sudah tersambung semuanya ini akan menjadi moda yang menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lain di kota Sumbar ini ya. Karena tadi dengan melihat geografis dari Batu Tapal ke Padang Panjang dengan gradien tinggi, Padang ke Kayu Tanam gradien tinggi ini butuh treatment khusus. Harus pakai rel gigi ya kelokonya, dan ini sudah
hampir punah. Nah, makanya kita fokus pada yang jalur yang masih datar, yang kita bisa reaktivasi untuk pelayanan. Yang pertama untuk wisata, kemudian yang kedua tentunya untuk angkutan penumpang. Untuk kondisi stasiun kita bagaimana, Pak? Sama kondisinya. Stasiun kita juga banyak yang sudah rusak karena nggak dipakai. Peralatan juga ada yang dicuri orang ya. Nah, tapi kami di Balai ini punya program ke depan bagaimana kita paling nggak merawat itu, ya, menjaga itu karena itu aset kita, aset negara supaya tidak hilang dan tidak dicuri orang itu. Kalau masalah yang lain adalah yang tadi ketika ada reaktivasi tentunya stasiun-stasiun tadi juga ditingkatkan. Jadi itu. Baik, baik, mengenai lokomotif baru yang baru datang nih Pak Ari, kapan mulai dioperasikan Pak? Apakah nanti lokomotif ini akan menjadi pengganti Maitem atau bagaimana Pak Ari? Ya, ini untuk sementara lokomotif yang didatangkan ya, BB303 ini kami fungsikan sebagai lokomotif pendukung ya, lokomotif pendukung. Artinya lokomotif ini akan difungsikan apabila Maitem ini mengalami gangguan di jalan. Jadi supaya penumpang ini masih bisa kita antarkan dengan selamat sampai ke Muaro Kalaban atau ke Sawalunto. Ini kalau Maitemnya ngadat, nah, lokomotif inilah yang akan jadi lokomotif penolongnya. Penolong, baik. Ya, ke depan mungkin kalau memang animo masyarakat cukup baik ya, pemerintah Sawalunto ya dalam hal ini bisa melakukan upaya optimalisasi ya. Artinya nanti mungkin bekerja sama dengan PT Kereta Api untuk menyelenggarakan angkutan wisata tapi ditariknya pakai lok BB303 ini gitu ya. Ini dimungkinkan saja ya, dimungkinkan saja. Apabila ini betul-betul bisa menjadi daya tarik wisata, tentu kami juga dengan senang hati akan bekerja sama dengan Pemko Sawalunto untuk mengoperasikan lok tersebut. Baik, untuk lokomotif yang baru ini menggunakan bahan bakar apa Pak? Ini menggunakan solar ya. Jadi ini sudah termasuk lokomotif yang cukup modern, ya, cukup modern. Sudah menggunakan bahan bakarnya solar, jadi ini cukup lebih mudah untuk didapat bahan bakarnya. Baik, ini mengenai lokomotif uap yang dari Maitem ini kan dari Sawalunto dengan ke Muaro Kalaban itu sekitar 4 km ya Pak ya. Itu menghabiskan bahan bakar berapa banyak Pak? Untuk Maitem ini menggunakan bahan bakar batu bara masih Pak? Masih batu bara. Kurang lebih kalau kami hitung dari beberapa kali uji coba ini, satu trip itu menghabiskan sekitar 1 ton batu bara. 1 ton batu Jadi bara. pulang balik itu sekitar 2 ton. Sekitar 2 ton batu bara. Untuk gerbong kita seperti apa Pak? Kereta ya. Ini harus kita. dibedakan. Ini pengetahuan yang memang harus disebarkan ini Pak Kepala BTP ya. Bahwa ada peristilahan yang berbeda di kereta api antara gerbong dengan kereta ya. Baik. Gerbong itu untuk angkutan barang, sedangkan kereta untuk angkutan penumpang. Ya, jadi kereta ini sementara yang digunakan adalah kereta kayu yang sudah ada di Sawalunto ya. Memang karena ini jadi KA wisata, tentu saja yang dihadirkan adalah nuansa-nuansa heritage ya, nuansa-nuansa heritage, nuansa-nuansa masa lampau untuk menjadi daya tarik. Kalau pakai keretanya yang modern mungkin sudah tidak jadi KA wisata lagi gitu ya. Tidak ada nilai sejarah dan nostalgianya nanti. Jadi sementara ini baru satu kereta kayu yang digunakan untuk KA wisata Maitem ini. Baik, berarti saat ini yang lebih difokuskan untuk wisata, jadi menyediakan kereta kayu yang menyediakan nuansa lamanya ya Pak. Betul. Ya, nuansa sejarahnya nuansa dari Maitem ini sendiri. Namun bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak terkait Pak Ari? Ya memang ini perlu ya, artinya memang stakeholder dari perkereta apian ini memang perlu saling bekerja sama ya, bersinergi. Mungkin yang terberat sebetulnya adalah bagaimana menjaga supaya KA wisata ini bisa berjalan secara kontinu. Ini pembiayaan dari operasional KA wisata ini tentu saja harus disinergikan, harus dikerjasamakan antara Pemko selaku penyelenggara KA wisata ini dengan KAI sebagai operator ya. Tentu juga dengan teman-teman dari Balai Teknik pun kami butuh banyak koordinasi, kerjasama dan sinergi terkait dengan kelaikan dan standar-standar yang digunakan sebagai untuk KA wisata ya. Karena ini kan
menyangkut nyawa penumpang ya. Baik, Jadi baik, artinya kita tahan sebentar Pak. Kita angkat telepon dari pemirsa dari rumah. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo? Yang saya tanyakan Pak. Halo. Halo, dengan siapa di mana Pak? Pak Mas Riwal dari Bukit Tinggi Pak. Pak Matrio. Mas Riwal. Pak Mas Rio. Baik, silakan Pak Mas Rio. Halo. Ya, silakan Mas Rio. Pak Mas Riwal dari Bukit Tinggi. Ya, silakan Pak. Mas Riwal. Baik, silakan Pak. Mas Riwal. Baik, silakan Mas. Pertanyaan saya kepada Bapak Kepala Dipre Sumbar PT Kereta Api. Ya. Baik, silakan. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Kepala Dipre. Silakan Mas. Silakan dengan pertanyaannya. Baru-baru ini Pak. Baru-baru ini Pak. Jalur kapan ini jalur kayu tanam Padang Panjang mau diaktifkan Pak? Sebab dari dulu kemarin ini kan sudah ada perbaikan jalur. Kita ingin sekali menikmati jalur Padang Panjang kayu tanam ini. Baik, itu saja Mas Rio. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Rio. Baik, langsung saja kita ke Pak Ari. Silakan Pak. Mengenai kapankah jalur kayu tanam ini mulai direaktivasi Pak? Baik, Pak Putri, ini pertanyaannya lebih tepat nanti yang jawab sebetulnya Pak Supandi ya. Baik, Karena tadi memang Mas Rionya mau dengan Bapak. ya, memang kalau untuk jalur kayu tanam sampai Padang Panjang ini seperti tadi ya, bahwa medannya cukup sulit, gradiennya juga cukup curam, sehingga ini dibutuhkan upaya khusus dan sarana khusus, untuk dapat mengoperasikan kereta dari kayu tanam sampai ke Padang Panjang. Ya. Saya tidak tahu nanti yang Pak Pandi yang lebih boleh paham. langsung ditambahkan dengan oleh Pak Supandi. Silakan Pak Supandi. Iya, jadi ini sebenarnya pertanyaan klasik ya, masalah bagaimana, kapan reaktivasi dilakukan. Kita memahami bahwasanya kondisi saat ini jalur antara kayu tanam sampai Padang lewat Tembagana itu menjadi sumber kemacetan yang kontinu ya, yang sering terjadi apalagi di weekend dan di libur-libur panjang. Ya. Namun demikian saya katakan tadi bahwa untuk mereaktivasi itu sesuatu yang tidak mudah, butuh effort yang luar biasa, anggaran yang sangat besar, sangat besar. Seandainya ada kebijakan dari pemerintah pusat, reaktivasi mungkin kita bisa laksanakan ya. Tapi kan penguasa untuk anggaran ini kan bukan di kami, tapi di Kementerian Keuangan kan. Tentunya nanti kebijakan lebih tinggi. Nah, kalau dari kami memang sudah ada studi yang sedang dilakukan, ya kan, dan juga nanti mungkin ada rencana pentahapan bagaimana kita mereaktivasi ini. Kami sebenarnya ingin sekali itu cukup menantang. Kalau seandainya negara kita punya budget yang sangat besar, itu tidak mustahil untuk direaktivasi ya. Dan benar tadi dikatakan gradiennya sangat tinggi, kemudian kondisi jembatannya juga mungkin ada terowongannya juga. Ini tantangannya luar biasa ya, apakah masih layak atau enggak ya. Nah, ini jadi mohon maaf untuk Pak siapa tadi Mas Rio. Mas Rio masih kalau ditanya kapan kami belum bisa menjawab, tapi yang jelas kami sudah menyiapkan, salah satu adalah studi untuk reaktivasi ini. Jadi untuk upaya kita ya supaya jalur ini bisa aktif. Karena kalau aktif memang luar biasa ini. Manfaatnya luar biasa dan sangat mendukung ya. Tentunya transportasi dari Padang sampai ke Padang Panjang dan Bukit Tinggi yang selama ini terkendala dengan macet. Baik, selain melihat dari kondisi jalur yang memang cukup ini ya Pak ya, diperhatikan betul dan juga kita juga membutuhkan dana yang cukup besar untuk itu. Baik, ini harapan dari Pak Fidel, harapan dari masyarakat sendiri, kalau yang dari Pak Fidel lihat seperti apa Pak Fidel? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang harapan kita seperti yang disampaikan pertanyaan pertama tadi, Mas Rio tadi, mudah-mudahan itu mewakili masyarakat yang lain, bukan hanya segmen
antara kayu tanam dengan Padang padang panjang saja. Ya. Nah, tapi kesemuanya diaktifkan. Di pengaktifan kembali ini, kita sudah punya modal dasar dulu kan. Apa itu? Aset yang sudah ada sejak zaman kolonial. Nah, itu bisa kita katakan itu suatu hal yang mungkin itu. Bukan tidak mungkin, bisa. Beberapa yang kita apa namanya ini? Kita lihat itu mungkin tidak akan hidup lagi. Sudah hidup sekarang di Padang. Simpang Haru ke Pulau Air. Nah, kemudian Pariaman ke Naras. Nah, itu kan rel lama. Nah, kemudian ada rencana lagi di Padang ini dari Teluk Bayur ke Pauh, stasiun Pauh. Padang Pauh 5. Padang Pauh 5 ya. Nah, yang sekarang ini digunakan untuk mengangkut semen aja ke Teluk Bayur. Nah, itu sudah ada. Nah, diberdayakan itu. Nah, tentu ini prosesnya yang seperti saya bilang tadi tidak instan gitu kan. Ada pentahapan. Kenapa demikian? Biayanya sangat tinggi. Betul. Nah, jadi ada 3 malah yang harus kita kaji. Kajian ekonomis, kajian teknis, dan kajian dampak lingkungan. Dulu pernah saya baca dulu. Sudah ada cetak birunya dari konsultan di Bandung. Akan dibuka jalur pendek dari Padang ke Solo, 64 km. Baik. Nah, menembus bukit. Kebetulan saya ikut dalam AMDAL di situ. Shortcut namanya. Petanya masih ada, kan? Nah, tapi itu sampai sekarang tidak jadi. Tinggal kajian konsultan. Kenapa? Kami waktu itu setelah AMDAL selesai, tentu ada tim teknis dari pihak Dinas Lingkungan Hidup karena merusak di atasnya itu. Nah, apa itu? Hutan lindung. Nah, yang akan ditembus itu adalah hutan lindung. Jadi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tentu Pak Supandi yang tahu, Jadi, Pak. pemegang Shortcut Pauh 5 kebijakan Solo, Baik. shortcut 64 kilo. Baik. Bayangkan orang nggak lewat, takut lagi dengan longsor di macet di Laut. di Setinjau Laut Setinjau gitu Laut. kan. Baik, baik. Mengenai mulai aktifnya Maitam di Sawalunto nih Pak Ari, dampak untuk kota Sawalunto sendiri seperti apa Pak Ari? Ya, ini memang dari awal ya, memang sudah ada tim Project Management Office ya, pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Jadi memang kami juga sudah sewa konsultan bagaimana cara BUMN membantu daerah untuk memulihkan kembali ekonominya akibat COVID-19 ini. Memang dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa salah satu trigger untuk pemulihan ekonomi itu, kebangkitan ekonomi adalah dari aktifnya kembali kereta api, terutama KA wisata ya. Jadi memang setelah itu memang ada proses yang berjalan, lalu Kementerian BUMN menugaskan 4 BUMN, Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, dan Bio Farma serta kereta api untuk mengaktifkan kembali Sawah Lunto, Muaro Kalaban. Ya memang harapannya setelah ini sesuai dengan kajian, tentu saja harapan kami apa yang sudah dilakukan ini akan membantu kebangkitan ekonomi terutama dari sektor wisata di kota Sawah Lunto. Sejauh ini yang Bapak lihat tanggapan dari masyarakat dari sana, dari Pak Ari lihat sendiri seperti apa Pak? Ya, saya ikut di media sosial juga ya, beberapa platform media sosial saya cukup aktif memantau. Antusiasmenya luar biasa memang, antusiasmenya luar biasa, bahkan sangat antusias ya, sangat antusias. Ya memang saya optimis. Hanya saja tadi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaannya, bagaimana melakukan pengamanannya, sehingga KA wisata ini bisa berjalan secara optimal ya. Ya, ini juga mungkin himbauan buat masyarakat di Sawah Lunto dan Muaro Kalaban dan sekitarnya ya.
bahwa tentu saja dengan berjalannya kereta api wisata Mbak Itam ini ada beberapa kondisi yang nanti harus dipatuhi. Contoh, masih ditemukan perlintasan sebidang Baik. yang cukup mengganggu nantinya perjalanan dan cukup mengganggu keselamatan yang perlu nanti mungkin disterilisasi. Jadi nanti kami juga butuh bantuan dari Pemko Sawalunto untuk melakukan sterilisasi ya, penertiban sehingga nanti kereta ini bisa berjalan dengan baik dan harapannya tentu saja ini memberi manfaat untuk masyarakat Sawah Lunto dan sekitarnya. Baik. Ini tanggapan dari Pak Supandi mengenai tantangan-tantangan ke depannya apa saja nih Pak Supandi? Ya gini, saya katakan tadi ini jalur kita ya, punya masyarakat Sumatera Barat. Kalau ingin direaktivasi, mari kita jaga sama-sama. Baik. Jangan dicuri, jangan dipotong ya. Kita nggak tahu ya. Pemimpin itu setiap tahun berganti ya, ada periode. Siapa tahu nanti diperintahkan diaktifkan. Nah, ketika ada perintah seperti itu ya kita harus siap ya. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga aset-aset itu ya, supaya tidak dikanibalisasi, nggak dicuri, sehingga eksistensi dari jalur itu masih ada. Nah, ketika kita ajukan untuk reaktivasi, ini menjadi suatu data dukung yang kuat gitu loh. Jadi itu kita harapkannya. Dan tentang 4 km ini yang di Morakalaban Sawalunto, saya harap ini menjadi trigger bagi kami dan jadi untuk pemerintah pusat juga bagaimana kita akan bisa melanjutkan dari Morakalaban ke jalur-jalur berikutnya secara bertahap. Baik. Harapannya dari Pak Fidel, silakan Pak, singkat saja boleh Ya, Pak. yaitu mungkin sama kita berprinsip bahwasanya aset kereta api itu milik kita untuk kita. Nah, wajib kita menjaganya. Nah, kenapa untuk kita? Ya kan untuk mobilisasi sebagai pendukung tulang punggung dari pergerakannya ekonomi. Nah, khususnya wisata. Jadi harapan saya mudah-mudahan tahap awal kereta wisata yang bernuansa heritage ini, nah mudah-mudahan ini menjadi kedepannya bisa untuk angkutan pilihan untuk sektor yang lain, sektor ekonomi pada umumnya. Ini kan khusus pariwisata saja. Pariwisata itu memang masuk kepada ekonomi. Nah, jadi harapan saya juga demikian, baik dari sisi kita memiliki bersama-sama aset itu, dari sisi upaya keselamatan, soalnya ada aturan undang-undang kan di perkeretaapian bahwa kiri kanannya itu ada jarak steril gitu kan. Nah, perlintasan sebidang jangan dilanggar gitu. Nah, tentu harus ada koordinasi antara jalan raya dengan pihak rel kereta api. Baik, kita semua berharap dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dapat memperlancar reaktivasi jalur kereta api khususnya di Sumatera Barat, dan yang saat ini yang mau diaktifkan adalah Mbak Itam di Sawalunto ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan Pak Ari, Pak Supandi dan juga Pak Fidel atas perbincangan yang sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, demikianlah Sumber Bicara pada sore hari ini. Saya Run Sofian Putri Giawang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.